wabarakatuh. Kembali lagi di Beri Tawa. kawan-kawan. Kali ini kita ada teman baru lah di Beritawa. Sekarang kita ada 3 personil. Personil sama saya, ada Dika dan ada Deja. Nah, sama Farul satu lagi. Kebetulan Farul ya lagi sibuk lah dengan agendanya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang apa nih? Tentang itu tuh yang di Makassar apa sih? Makassar. Pas itu kan kita mahasiswa kan. Apa sih senioritas ya, senioritas. Itu agendanya lebih ke ospek ya. Ospek. Pas Jadi, banget kan. kebetulan sekarang lagi pada ospek, maba-maba baru, maba cantik ya. Jadi gemes. Nah, jadi kebetulan ada salah satu universitas di Indonesia lah. Cuman mereka itu melakukan ospek dengan hal yang tidak wajar lah. Tidak wajar. Kan menurut pandangan Deja dulu nih. Yes, ya. Menurut pandangan Deja gimana nih Tentang apa? terhadap Kasus tersebut gitu. Senioritas ya, itu disuruh minum ludah ya apa sih? Minum air ludah, konyol sih itu kan. Seharusnya kan pendidikan itu kan mendidik bukan menghardik ya. Tapi itu senioritas itu ya cenderung bullying ya nggak sih? Bullying banget. Makanya sebenarnya ya kayak senioritas itu kan tingkatan ya, gue lebih tua nih, gue lebih duluan di sini nih. Nah, sedangkan mahasiswa baru ya emang dari transisi dari siswa ke mahasiswa kan kaget otomatis dia butuh proses adaptasi harusnya kan. Gue menolak sih senioritas sih nggak gimana ya. Ya lu suka nggak kalau misalkan lu baru masuk nih tiba-tiba disuruh minum air udah sendiri. Aduh, Kalau gua mau buat tiap kali gua suruh aja balikin. Kalau gua nggak tahu yang lain. Iya, Sekarang mau apa? Terlalu polos atau iya nurut sama senior. Padahal harusnya nurut sama orang tua kan di sini. Iya, Ngapain itu mah harusnya? kewajiban anak. Iya. Mungkin itu menurut Deja. Sekarang Dika nih. Dika gimana pandangannya? senioritas. Masih aja di senioritas buat apa sih menurut gue gitu? Nggak perlu banget masih ya kerja lu masih gila format lah. Apa gitu? Tapi gitu-gituan. Udahlah yang benar-benar aja kalau mau ospek ya. Cara yang lebih baik lah nggak usah pakai kekerasan lah. Lu udah gede udah tua harusnya pada mikir lah. Udah belas dendam senior ke maba, kemudian mabanya jadi senior, Nah, ada lagi maba, dia balas lagi gitu aja tuh. Kelar-kelar. Mungkin kita bahas dari sisi kesehatan dulu lah gitu. Kita lihat di dalam video tersebut ada kan ini nih baris nih, bukan baris lagi duduk nih di kelas. Nah, kemudian dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain minum diludahin, terus dipindahin. serius? Iya, misal dari lu nih, lu minum, terus diludahin, terus lu kasih gua kasih ke Deja gitu aja terus. Nah, dari sisi kesehatan ya maaf nih gitu. Misalkan Dika punya penyakit burik atau apa gitu kan. Tetanus dong. Tetanus. Aja singa gitu. Maksudnya yang menular lah, Iya, batuk iya. misalkan atau apa. Ketika gua minum otomatis pindah dong ke gua. Iya. Gitu juga ntar gua ada Apalagi penyakit. yang TBC ya. Iya, Ah, TBC sekarang parah sih, bro. TBC Jauh sih. pindah ke Deja. Ya kakak-kakak seniornya mau tanggung jawab nggak? Nah, kemudian yang kedua, kalau menurut pandangan gua mah terutama di kampus kita ya, kebanyakan kalau yang ospek itu kan kita keluar. Iya. Keluar. Nah, di sana kita dididik keras, ada yang nampol dan segala macamnya. Oh, Cuman wajar sih, ya. dalam konteksnya gimana gitu Iya. kan. Ini mah lebih menyiksa, Bos. Menurut gue sih gimana ya? Terus tahu orang ini gimana atau punya penyakit atau gimana lo harus tahu Ya. dampaknya harus ya. Menurut Deja nih, pandangan Deja, perbandingan antara kampus orang itu dengan kampus kita gimana nih ospeknya? Tentang ospek ya? Ya, ospek. Ospek. Ospek jurusan lah. Ospek jurusan sih sebenarnya gini sih ya. Kebetulan kalau misalkan bicara tentang ospek itu kan kayak lebih ke pengenalan ya, Ya. pengenalan akademik. Jadi kok menurut gua sih ibaratkan gini, setiap apa yang dilakuin sama mahasiswa lama nih harus ada indikator kayak jagalak, indikatornya buat ngebentuk Ya. maba yang kayak gimana. Kalau misalkan dia banyak peraturan nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu indikatornya buat ngebentuk maba yang seperti apa. Ya. Kayak gitu kan sekarang lucu kalau misalkan mahasiswa baru dididiknya ya kayak minum ludah. Mungkin itu emang
lebih konyol sih, konyol. Mungkin emang pasti ada indikator yang misalkan solidaritas kan, biar lo ngerasain gue ngerasain kayak gitu, tapi menurut gue nggak gitu juga. Iya nggak sih, kayak aduh gimana minum lu mau minum kuda gue gitu. Capek apa tuh Lu gue sakit tuh harus sakit kan, nggak juga gitu. Nasib orang beda-beda, ibaratkan ya kayak kurang mendidik aja. Harus ada indikator kayak misalkan ya lebih ke hal-hal yang positif sifatnya positif lah. Emang galak boleh, kayak misalkan kita kan cenderung tempat dingin nih. Kayak misalkan maba ada yang kurang bawa atribut apa kan, kayak dihukum biasanya karena punishment kan, kalau sama komdis biasanya tuh, sama komdis biasanya kayak disuruh push up atau apa. Gue fair-fairan aja terima push up, karena kan misalkan kayak kita di tempat dingin kan harus banyak gerak supaya nggak hipotermia kan, kayak contohnya olahraga dia ya. iya ada indikator, gak semata-mata kayak langsung teplak lah, itu salah tonjok. kalau Itu salah banget, kita bukan militer kan. Kalau di jurusan gua kan jurusan hukum. Nah, jadi mungkin Dika sama Deja udah pernah ngalamin juga lah jadi komdis dan juga melihat komdis di kampus kita. Nah, cuman ketika ospek jurusan di jurusan ilmu hukum itu kita sebagai senior itu mendidik mahasiswa itu lebih cenderung ke kritisnya. Begitu juga dengan jurusan lain lah di kampus kita. Tapi kalau yang udah mati mah goblok. Goblok. Nggak jelas itu. Nah, kalau kalian masuk di kampus kita mah jangan nggak kayak gitu. Nah, kemudian mungkin yang gue lihat ya dari mahasiswa yang kampus itu galak sama maba, tapi takut pada birokrasi. Itu yang lebih tuh mendingan lu diem aja deh. Jangan tengah-tengah aja gitu. Nah, kayak ospek gitu kan, menuntut pas lagi jurit malam nih biasanya jurit malam. Nah, stressing kayak gitu. Itu lebih mengelatih mental mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu hukum, buat kedepannya lu lapangan kerja lu pasti berbenturan sama orang lain. Jadi kalau misalkan ditanyakan Pancasila ada berapa? 5 ditablok nih, senior nih, goblok. Pancasila mah 1, silanya 5. Nah, benar kan? Cuman gimana mahasiswa mabanya bisa ngelawan atau dengan argumen-argumen yang bisa mengalahkan seniornya gitu. Ketika senior dikalahkan sama argumen-argumen, pasti senior juga menganggap mahasiswa itu cerdas dan bla segala macamnya gitu. Sama sih di jurusan gue juga sosiologi kayak gitu. Misalkan kayak lagi stressing ditanyain kan otomatis ketika mahasiswa lagi tertekan kan masih bisa berpikir jernih kan kayak gitu. Kayak contoh, kalau gue kemarin ngedidiknya lebih kayak gini, misalkan lagi stressing pos 1, pos 2 ditanyain dia lagi buru baris Presiden Baduy siapa? Pasti gue bingung. Presiden Baduy siapa ya? Padahal sama Joko Widodo kan kayak gitu. Udah nggak bisa mikir dia. Presiden Baduy Indonesia bos. Gue barusan juga mikir aja. Presiden Baduy siapa aja? Presiden Baduy siapa aja? Anjing, berarti lu bodoh berarti. Presiden Baduy siapa? Kurang. Tapi asli emang Tapi seru kan menurut saya. Tapi seru. kalau gue sih mindset gue dulu berpikir kalau pas SMP SMA oke lah wajar. Dulu namanya mos kan SMA. Mos pasti mos masih wajar lah. Kalau katanya sih gue dari berita-berita senior lu bakal di waktunya bakal keras nih masuk universitas. Makanya gue nggak mau ada yang udah nggak usah kayak gitu. Makanya dia bilang cemen jangan duluan gue. Baru masuk kampus aja nggak muka masih lama kayak pengen rekam gitu kan. Pengen gue hajar. Ketika mau cewek lewat, baru disayang. jurusan apa? Iya. Ntar sini duduk sama Jadi mungkin buat kedepannya lah, buat negara tercinta dan terutama kepada mahasiswa-mahasiswa, soalnya kita generasi penerus, dan kata Soekarno juga, saya titipkan negara ini kepada generasi penerus. Sedangkan generasi penerus, ya bentar dulu om, ini lagi maba dulu gue. Siap bos. Kebanyakan seperti itu. Cuman ya bukannya kita ngelarang kalian main game, masih silakan, cuman ada batas waktunya. Ada ketika kalian ngopi sama teman kalian dan bercengkrama apapun itulah tentang cinta kan. Mungkin ada komen-komen dari teman-teman ya,
silakan di komen. Kalau kita ngacapruk istilahnya bahasa Sundanya ngacapruk ya terserah. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Asik. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.